Horas. Selamat pagi pemirsa, seputar iNews Sumut kembali menyapa Anda. Pagi ini Selasa 9 Juni 2020, selama 30 menit kami menghadirkan beragam informasi dari wilayah Sumatera Utara. Di antaranya, pemirsa, pemuda Batak Bersatu Kota Medan menggeruduk Rumah Sakit Murni Teguh di Jalan Jawa Medan. Para pendemo mempertanyakan alasan pihak rumah sakit mengebumikan seorang pasien penderita tumor otak dengan protokol COVID-19. Apalagi tanpa memberitahukan sanak keluarga pasien. Tolong dipanggil penanggung jawabnya ini, Bu, supaya besok pagi bisa kami ambil mayat. Kedatangan komunitas pemuda Batak Bersatu Kota Medan ke Rumah Sakit Murni Teguh di Jalan Jawa Medan untuk mempertanyakan alasan pihak Rumah Sakit Murni Teguh yang mengebumikan almarhum Erboru Simanjuntak tanpa memberitahukan sanak keluarganya. Masa PBB sempat berusaha masuk ke dalam rumah sakit namun dihadang oleh Satpam, sehingga kedua belah pihak bersitegang. Menurut Ketua DPC Pemuda Batak Bersatu Kota Medan, awalnya Erboru Simanjuntak dirawat inap di Rumah Sakit Murni Teguh karena mengidap penyakit tumor otak stadium 3. Setelah sang pasien meninggal dunia, dikebumikan dengan protokol COVID-19 dan tanpa memberitahukannya kepada keluarga almarhum. Sementara pihak Rumah Sakit Murni Teguh mengatakan, sebelum meninggal dunia, pasien Erboru Simanjuntak sempat mengalami gejala sesak nafas, sehingga pihaknya langsung melakukan swab test dengan hasil positif COVID-19. Jadi pasien ini masuk ke UGD, ke rumah sakit kita, ditangani oleh dokter, diperiksa, masuk di ronsen. Ronsen menunjukkan ada pneumonia, keluhan ada keluhan sesak. Tentunya dokter jaga juga berkonsultasi dengan dokter spesialis. Pada saat itu didiagnosis sebagai status PDP. Tata cara pengurusannya dan pengebumiannya harus sesuai dengan regulasi dengan perlakuan seperti pada pasien COVID. Kematian Erboru Simanjuntak yang dikebumikan dengan protokol COVID-19 ini berbuntut panjang. Pihak Rumah Sakit Murni Teguh Medan dilaporkan anak almarhum ke Polda Sumatera Utara. Dari Medan, kontributor iNews melaporkan. Jadi kita ketahui bersama ada pasien di Rumah Sakit Murni Teguh. Kebetulan hari ini sudah dikuasakan kepada PBB. Pernyataan keluarga menyatakan bahwasannya orang tua mereka atau ibu kandung bukan COVID, hanya tumor otak. Pihak keluarga menyatakan mamanya dikubur tanpa sepengetahuan. Jadi kami dari PBB adalah mencari jalan kebenaran. Saya percaya anggota saya PBB Kota Medan tidak akan berbuat anarkis. PBB NKRI itu adalah visi misi kami, YL kami, bahwasannya PBB itu adalah satu rasa, satu jiwa. Jikalau ada orang Batak ataupun bukan orang Batak yang merasa dijolimi, PBB siap membantu mereka. Itu tekad PBB. PBB tidak takut apapun, yang penting kebenaran. Jikalau ada melakukan kesalahan terhadap masyarakat Kota Medan, khususnya saya sebagai Ketua DPC Kota Medan, yang dalam hal ini dipercaya PBB se-Indonesia melalui Ketua DPD Provinsi Sumatera Utara, ini harus kami selesaikan secara hukum. Tidak boleh ada pasien dikatakan COVID padahal tidak COVID. Kita tahu bersama ya, dana COVID menurut Kementerian, saya bacakan ya,
Aturan satuan biaya penggantian untuk biaya perawatan COVID-19 sesuai SK Menteri Keuangan nomor S275-MK 02-2020 tertanggal 6 April. Ya. SK ini dipatokkan pihak rumah sakit untuk mengajukan klaim ke Kementerian Kesehatan. Pemerintah akan mengganti perawatan COVID di berbagai rumah sakit seluruh Indonesia. Pertanyaan, tidak COVID kok dibilang COVID? Ini harus kita kejar. Dan jelas di sini disebut biaya perawatan pasien COVID-19 tanpa komplikasi. Ruangan ICU ventilator dibayar 15,5 juta per hari. Ruangan isolasi tanpa ventilator dibayar 12 juta per hari. Per hari loh. Kalau diklaim sampai 5 hari udah berapa? Ruangan isolasi tekanan negatif dengan ventilator 10,5 juta per hari. Ruangan isolasi tekanan negatif tanpa ventilator 7,5 juta per hari. Ruangan isolasi non tekanan negatif dengan ventilator 10,5 juta per hari. Ruangan isolasi non tekanan negatif tanpa ventilator 7,5 juta per hari. Sebenarnya pemerintah sudah bijak membantu rakyatnya. Sangat bijak. Tetapi kalau ada oknum rumah sakit yang mencoba-coba membuat COVID tidak COVID, PBB siap membantu. PBB siap membantu. Ingat bersama kepada aparat hukum, mohon maaf kami tidak anarkis. Demokrasi berbicara, kenyataan fakta berbicara. Sedikit lagi. Oke, sebentar. Kami udah mau masuk ke dalam melakukan negosiasi dengan pihak rumah sakit. Maaf, bukan negosiasi, maaf. Mempertanyakan kebenaran. Karena sampai sekarang orang tua pasien menanyakan di mana mamanya tidak bisa dijawab. Itu nyata. Nanti bisa kupanggil keluarganya. Saya harapkan teman-teman jangan ada melakukan hal yang tidak saya kehendaki atau tidak kehendaki. Terima kasih. Terima kasih warga Pes ya. Mohon dipantau terus ya.